Tayyib, walhamdulillah kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang materi-materi bahasa Arab, yang insya Allah kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang anwa'ul fa'ili, macam-macam fa'il. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan bahwasanya pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang definisi dari fa'il, kemudian juga tentang ketentuan-ketentuan dari fa'il. Maka pada pertemuan kali ini kita akan memperluas pembahasan kita tentang fa'il, yaitu kita akan memfokuskan pada pembahasan anwa'ul fa'il, macam-macam fa'il. Tayyib, fa'il dia dapat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu mu'rab dan mabni. Jadi fa'il itu dapat terdiri dari dua bentuk. Yang pertama mu'rab dan mabni. Tayyib. Nah, fa'il yang berupa isim mu'rab telah kita bahas. Di antaranya contoh-contoh yang telah kita sebutkan pada pembahasan yang telah lalu. Kita banyak menggunakan tentang isim-isim mu'rab yang kita jadikan sebagai fa'il. Kita sudah paham bahwasanya isim-isim mu'rab adalah isim yang dia dapat berubah keadaan akhirnya. Tayyib. Misalnya contohnya kita sebutkan di sini. Najahal mujtahidu fil imtihani. Kita perhatikan di sini fa'ilnya adalah al-mujtahidu karena dia merupakan isim marfu' yang terletak setelah fi'il maklum. Kita perhatikan al-mujtahidu dia merupakan isim mu'rab dan di sini fa'ilnya berupa isim mu'rab. Nah, tanda rofaknya adalah dengan dhammah karena dia merupakan isim mufrad. Demikian pula untuk isim mu'rab yang lain tergantung dari kelompok isimnya. Nanti kalau dia kelompok isim musanna ya tandanya dengan alif. Kemudian kalau termasuk jamak mudzakkar salim ya dengan wawu dan demikian seterusnya. Tergantung dari kelompok dari isim tersebut. Nah, ini termasuk fa'il yang berupa isim mu'rab. Baik, kemudian kita akan membahas tentang fa'il yang berupa isim mabni. Kita perhatikan bahwasanya isim mabni dia tidak dapat mengalami perubahan keadaan akhir dan dia tetap dalam satu keadaan. Jadi misalnya contohnya kita sebutkan di sini. Najahal ladzi ijtahada fil imtihani. Kita perhatikan. Di sini ada isim yang dia terletak setelah fi'il maklum. Fi'il maklumnya najaha. Kita perhatikan ada isim setelah najaha yaitu alladzi. Nah, alladzi di sini dia kan termasuk isim mausul. Isim mausul itu secara umum dia dikategorikan sebagai kelompok isim mabni. Kita perhatikan di sini alladzi dia dalam kelompok isim mabni dan dia kita jadikan sebagai fa'il ya, kita jadikan sebagai fa'il. Artinya kan telah lulus orang yang bersungguh-sungguh di dalam ujian itu. Nah, fa'ilnya adalah orang yang di sini, alladzi di sini. Ya, kita perhatikan alladzi dia merupakan kelompok isim mabni. Ya, dia namanya saja mabni, ya tidak bisa berubah menjadi najaha alladziyu, ya nggak bisa ya. Karena dia memang merupakan kelompok isim mabni. Dia tidak marfu, akan tetapi dia mabni. Baik. Kemudian contoh yang lain kita gunakan isim mabni yang lain. Misalnya kita ambil contoh najaha hadzal mujtahidu fil imtihani. Kita perhatikan di sini. Nah, hadza dia adalah sebagai fa'ilnya. Nah, al-mujtahid di sini bukan sebagai fa'ilnya. Namun fa'ilnya adalah hadza karena dia merupakan isim mabni yang dia terletak setelah fi'il maklum. Sedangkan al-mujtahid dia adalah hanya sebagai pengganti. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya badal. Badal atau pengganti dari hadza. Nanti insya Allah kita akan sampai. Yang jelas
bahwasanya isim mabni dia bisa menjadi fa'il. Nah, kita perhatikan di sini fa'ilnya adalah hadza. Jadi, najaha hadzal mujtahidu fil imtihan, fa'ilnya adalah hadza sebagai kelompok dari isim mabni. Jadi, nggak bisa menjadi najaha hadzu, nama saja apa? Isim mabni. Baik. Kemudian, kita akan buatkan contoh yang lain misalnya agar lebih mudah dipahami. Misalnya di sini najaha fil imtihani. Kita perhatikan. Nah, fa'ilnya mana? Ini fa'ilnya adalah tersembunyi yang dikenal dengan dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi. Nah, di dalam fi'il najaha ini seolah-olah dia kan sudah mengandung dhamir. Kita kan sudah belajar tasrif. Najaha, najaha, najahu. Nah, najaha di sini dia sudah mengandung dhamir. Dhamirnya mustatir, tersembunyi. Jadi, dhamirnya berupa dhamir mustatir. Sedangkan jika demikian, fa'ilnya dia berupa dhamir. Fa'ilnya berupa apa? Dhamir. Dhamir yang mustatir. Takdirnya adalah huwa. Nanti insya Allah kita akan lebih mengenal, lebih jauh membahas tentang fa'il-fa'il yang berbentuk dhamir. Baik. Itu adalah ringkasan dari pembahasan kita. Intinya bahwasanya fa'il dia bisa berupa isim mu'rab. Kalau isim mu'rab maka dia harus marfu. Dan kelompok yang kedua dari fa'il dia adalah berupa isim mabni. Kalau dia mabni maka dia ya sesuai dengan keadaannya.